kita itu berada dalam sebuah kapal yang besar. Jadi kalau kalian tidak mau untuk satu komando, maka silakan keluar dari barisan itu. Gus Yahud masih menyampaikan bahwa kalau tidak ada saya, Ansor itu tidak jalan. Itu namanya komode. Ya. Jadi tanpa kita sekalipun di sini, Ansor itu sudah besar. Jadi kita itu cuma numpang besar saja. Saya bisa berdiri di sini karena ada berkahnya Ansor. Ya. Kita bisa berkiprah di masyarakat itu karena ada berkah, ada keberkahan. Betul kata sahabat Abdul Aziz bahwa di Ansor itu jangan mencari nafkah, tetapi yang dicari adalah berkah. Apa itu berkah? Nanti ada yang menyampaikan bahwa berkah itu apa itu namanya? Ziyadatul mu'nah katanya. Bertambahnya apa itu namanya? Kos, bertambahnya biaya. Dan insya Allah nanti ketika kita mendapatkan keberkahan itu, biaya kehidupan dalam keluarga itu bisa ditutupi, insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya saja dalam hal ini saya menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada sahabat saya, Ketua PAC Penjaringan, yaitu sahabat Riban Sukemi, dalam selama memimpin PAC Penjaringan. Alhamdulillah Ansor di Penjaringan semakin solid, semakin banyak kadernya. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, ya, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Ya, istrinya tetap katanya mau satu aja, dia istiqomah. Ya, ikatan suami takut sama yang di rumah. Kata siapa? Ya, kata Tile. Gitu ya. Kemudian saya berharap nanti tadi disampaikan sama Ketua PAC bahwa saya tidak akan maju lagi menjadi Ketua PAC. Ya. Dan oleh karena itu saya berharap kepada kalian yang akan terpilih nanti, ya, di hasil konferansam ini, tetap patuh terhadap pimpinan, patuh terhadap ketua, baik itu ketua cabang, wilayah, dan ketua umum kita. Yang namanya Ansor Banser itu kita harus solid, harus satu komando, harus satu pimpinan, satu komando. Jangan satu pimpinan, dua komando, itu sudah menyalahi aturan. Ya. Kemudian siapapun nanti yang terpilih itu adalah pimpinan kita. Jangan sekali-sekali kita memilih pemimpin. Siapapun pemimpin, hasil daripada pemilihan itu, itulah pemimpin kita. Itulah yang terbaik yang dihasilkan daripada konferensi ini. Jadi demikian kita dituntut untuk patuh terhadap 3 perkara. Pertama, kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan patuh kepada pimpinan. Dalilnya Pak Usman nanti yang menyampaikan. Ya, Pak Usman. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Patuhilah Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri itu adalah pemimpin kalian. Siapa pemimpin kalian? Siapa saja, baik itu sebagai pimpinan Ansor, di masyarakat sebagai pimpinan RT, pimpinan RW, itu pemimpin kita. Ya, jangan sekali-kali kita menghujat, mengolok-olok, atau bahkan menghina pimpinan kita. Itu tidak mencerminkan seorang anggota Ansor atau Banser yang militan. Saya tidak ingin lagi mendengar perkataan-perkataan seperti itu. Kemudian apa lagi ya?
Ya, yang ke berikutnya yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, terutama yang sudah menyelenggarakan acara kegiatan Konprancap Kecamatan Penjaringan. Tadi bisik-bisik ke saya, ini gimana katanya, masih kurang aja ini dananya. Tadi saya udah kondisikan, tolong itu dikondisikan itu bendahara umum Gus Adi, beres urusan. Gitu ya. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Konprancap yang sudah menyelenggarakan dari awal sampai terselenggaranya acara ini dilaksanakan dengan cara maraton dan cara singkat. Ya, saya tidak panjang malam. Apabila ada kekurangan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'du. Ayyuhal muhtaramun, yang kami sama muliakan, kiai kita, guru kita bersama, Ketua MUIC Penjaringan, Kiai Asep, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang sehingga terus membimbing kita dari segi spiritual, pendidikan dan edukasi yang menarik dan mampu membawa perubahan yang positif di daerah Penjaringan. Kemudian yang kami hormati pula sahabat saya sekaligus mentor, Bang Ajis. Ini Bang Ajis ini saya kenal lama sekali karena beliau PMI Jakarta Selatan di Uniad dan saya PMI Jakarta Selatan di PTI Jakarta. Ketika beliau jadi dulu kita melihat aja enak betul senior jadi. Iya. Mudah-mudahan Bang Ajis ini jadi lagi DPRD. Kalau nggak jadi lagi, saya juga siap meneruskan perjuangan beliau. Ya syukur-syukurnya dua-duanya jadi, ya kan? Amin. Karena Bang Ajis ini banyak sekali momentum dalam hidup saya, terutama yang menikahkan saya itu bapaknya, almarhum Haji Gafar. Itu yang ijabah saya waktu itu, yang nanya saya, kamu ini mau nikah atau mau bercanda? Ya nikah Kiai, saya bilang kan. Waktu itu saya nikah di sini di Masjid At-Taqwa Penjaringan. Kemudian Bang Ajis kaget, kok ada logo ini, logo PKB katanya, ada Caimin katanya. Ya saya bilang saya anak PMI senior, saya bilang. Kemudian yang kami hormati Ketua Cabang Sahabat Mujawid, ini juga ketika saya dulu menemani Bang Yakin untuk lagi lobby rekomendasi, ditanya, ente orang mana katanya. Saya anak Banjing Bang. Mana di rumah Bang Ajis? Ya sebelum rumah Bang Ajis, ini Sahabat Mujawid. Masih jadi ketua cabang juga walaupun sudah pergantian ketua wilayah. Kemudian yang kami banggakan, ini PAC Legend ini. PAC Legend. Karena apa? Satu-satunya PAC yang mampu mendistribusikan kadernya menjadi ketua wilayah dan menjadi Satkorwil di seluruh Indonesia. Nah, cuma dia ini. Kita cari dari Papua, dari Aceh sampai Papua, tidak ada satu-satunya yang memimpin pasukan wilayah itu dari satu PAC. Hanya dia nih, legend. Luar biasa nih. Tepuk tangan dulu buat sahabat Riban. Sahabat Riban ini saya juga dulu di ini apa namanya, ada yang laporan RT saya kebetulan itu sepupu istri saya Aipin. Bang, itu ada namanya Bang Riban ketua PAC sini. Abang kenal nggak? Saya sih tahu, cuma belum kenalan. Nah ternyata dia juga dapat report, no, anak PMI di Gang Banjir no katanya. Setelah sering beracara baru kenal sama Bang Riban. Alhamdulillah saya pun sebenarnya sini adalah warga Penjaringan, cuma jarang muncul aja. Jarang muncul karena yang namanya masih baru.
Saya nikah tahun 2018. Nah, itu pun sebenarnya terpaksa bang, saya tinggal di penjaringan ini. Terpaksa karena takut istri itu kalau saya tinggal ngisi pelatihan, PKL lah, pembukaan ngelantik cabang PMI di mana lah, saya pasti ninggalin 4 atau 3 hari. Kasihan lagi bunting. Katanya ditakut-takutin, apalagi istri saya Banten. Katanya darahnya manis, bla 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 bla. Kita kan orang kampung ngeri juga kan kalau digangguin istri kita kan. Akhirnya lambat laun saya mau tinggal di penjaringan asalkan jangan sama mertua. Saya ngontrak, carikan rumah yang pas, saya tinggal sendiri sama istri saya. Akhirnya singkat cerita, lahir pun, ternyata anak saya nggak mau pindah juga bang. Ini bukan berarti saya ngerebut 8 Bang Ajis nih, bukan sama sekali bukan. Nah, kalau ada isu pencalekan itu dinamika aja. Tapi syukur-syukur ya, kita berdoa mudah-mudahan dua-duanya jadi. Walaupun nanti dapilnya satu atau dapilnya berbeda. Ya, yang penting itu adalah kader Ansor dan Banser. Ya, siapa lagi yang belum saya hormati? Ini Bang Idi nih. Nah, saya sama Bang Idi ini sama-sama di wilayah. Sama pertanyaannya Bang Idi juga Bang Ajis. Ente nih nyalek, emang bos ente siapa katanya? Mak kita bilang. Langsung nembak bos kita siapa? Intinya bahwasanya kalau itu ada kader Ansor dan Banser ikut kompetisi, kita berkewajiban untuk menjadi supporting system atau menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan itu. Karena apa? Menguasai leading sektor strategis itu adalah mempermudah kita untuk melakukan ideologisasi, untuk melakukan dakwah yang lebih masif, lebih terstruktur dan lebih terorganisir. Kita tahu istilah suatu kebaikan kalau tidak terorganisir dengan baik akan hancur dan runtuh oleh suatu keburukan yang terorganisir. Oleh karena itu, ketika ada satu kader kita yang ikut kompetisi, sok kita dukung bareng-bareng. Nah, tapi kalau dalam konteks memperancap hari ini, siapapun yang menjadi, kita usahakan musyawarah untuk menghilangkan ada sedikit perbedaan pendapat biar Ansor dan Banser satu komando. Nah, tadi sedikit saya luruskan untuk PAC berbicara soal gerbong. Gus Yakut memang pernah ketika konferensi waktu itu, filosofi Ansor dan Banser sekarang itu seperti kereta api. Kereta api itu kenapa? Kereta api itu kalau jalan tepat waktu, datang pun tepat waktu. Ketika gerbong itu ada yang menghalangi, tabrak, dobrak, tidak ada urusan. Itu filosofi Ansor dan Banser hari ini. Satu komando di bawah kapten dan masinis. Satu gerbong, tidak ada yang di luar gerbong. Ketika ada yang menghalangi gerakan kita, ketika ada yang menghalangi cita-cita kita, tabrak. Gak usah takut. Ini amanah dari ketua umum, bukan saya. Ini amanah ketua umum. Oke, dan saya menyampaikan salam hormat dan salam takzim dari Ketua BW Ansor DKI Jakarta, sahabat Haji Muhammad Emul Yakin. Karena pagi-pagi berangkat terbang, ada hal yang urgent, sehingga hari ini pun saya mewakili 2 tempat. Yang pertama tadi di Lebak Bulus ada pembukaan training center untuk menghadapi MTQ nasional di Banjarmasin. Musabaqah Hifdzul Quran ada 52 peserta dari beberapa daerah. Itu pelatihannya 20 hari bang, 20 hari. Itu anak-anak dan dari A sampai Z. Nggak boleh bawa handphone. Itu dimainkan handphone itu hanya jam-jam tertentu. Handphone diatur, tidur diatur, dokter ada dan lain sebagainya. Nah, itu terus kemudian juga Sekul tadi berpesan nggak bisa juga hadir karena lagi rapat untuk Diklatsar 1000 orang yang insya Allah akan dilakukan di puncak hari santri nanti di tanggal 21 sampai 23 Oktober. Nah, kemudian juga saya sampaikan pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan rakorwil nanti di tanggal 24 hari Jumat. Kebetulan ketua panitianya saya juga untuk rakorwil itu mengundang PAC, nanti PAC yang baru paling ya mewakili PAC yang baru seluruh Jakarta
terkait soal penataan organisasi, konsolidasi, dan banyak hal yang strategis yang ingin dibicarakan. Termasuk nanti juga di PW kemarin kita launching program soal gerakan sedekah air yang baru di launching kemarin. Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat sekitar, dan insya Allah dalam bertahap itu akan dibuatkan di setiap PAC. Tinggal siapkan lahan, nanti biaya dan instalasi dan proses dan lain-lain itu dari PW. Insya Allah 44 kecamatan. Nah, terkait memang kaderisasi di masyarakat urban perkotaan, memang kemarin ketika saya ikut pelatihan instruktur dan PKL itu juga kemarin itu saya bicara sama instruktur. Jakarta harus mempunyai format khusus terkait sistem kaderisasi, baik sistem kaderisasi di Ansor maupun sistem kaderisasi di Banser. Karena apa? Masyarakat kita itu sangat berbeda. Kalau kata banyakin sahabat semua suku, semua ada, dari yang Batak, Madura, yang Jawa, Sunda, yang apalagi, yang Parahyangan dan lain-lain itu semua ada di Jakarta. Makanya harus satu formulasi baru. Kemudian apa? Bentuk pekerjaan pun semua sangat beragam di Jakarta ini, sehingga butuh penyesuaian dalam kaderisasi. Contoh kemarin saya mengusulkan sistem kaderisasi PKD. Nah, PKD tidak harus 3 hari, tidak harus 2 hari, tapi bisa dibuat 1 bulan, tapi dalam 3 minggu. Setiap hari Minggu datang, menyelesaikan materi-materi wajib. Minggu kedua datang, ikut materi-materi wajib, dan seterusnya. Nah, itu lagi diformulasikan. Kemarin saya juga bercerita tentang kondisi yang di Jakarta Utara. Khususnya Jakarta Utara masyarakatnya sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di Jakarta Selatan maupun Jakarta Barat maupun sekitarnya. Kenapa? Saya merasakan betul dulu ketika saya berproses di PMI juga, itu kaderisasinya juga ampun. Butuh konsentrasi khusus dan formulasi khusus terkait pola kaderisasi yang ada di Jakarta Utara. Karena apa? Pabrik banyak. Di mana Jakarta ini libur Sabtu Minggu, Jakarta Utara kadang nggak libur, kadang nggak libur. Kalau di Jakarta Selatan itu jam kerjanya hanya 8 jam, di Jakarta Utara kadang 18 jam. Sistem shift-shiftan 24 jam, pabrik nggak ada matinya. Kalau Jakarta Selatan ya malam selesai, tidur, istirahat. Tapi Jakarta Utara ini membutuhkan formulasi baru terkait soal sistem kaderisasi. Itu kemarin saya obrolkan dengan instruktur nasional, karena kebetulan saya juga mengamanahkan sama ketua untuk membuat nanti LI, latihan instruktur 1. Karena apa? Nah, ini juga penting nih untuk sahabat-sahabat ketahui. Ketika kita membedah soal kaderisasi, kita membedah soal stok SDM kita yang menjadi narasumber, ternyata mohon maaf masih agak kurang dibanding dengan yang lain. Makanya pelatihan instruktur 1, 2 nanti akan kita galakkan. Nah, kemarin PW sudah membuat PKL angkatan pertama. Insya Allah akan buat PKL angkatan 2 sampai nanti grade-nya, grade akreditasi. Seharusnya itu Jakarta ini mendapat grade akreditasinya itu grade A. Nah, kenapa saya bilang grade A? Karena ada beberapa kategori yang menuju ke sana. Yang pertama, kriterianya adalah akses mobilisasi di daerah tersebut itu mumpuni dan mampu diakses dengan baik. Jakarta iya. Kemudian yang kedua, jumlah instruktur yang ada di pusat sangat dekat dengan Jakarta. Populasi kehidupan sangat luar biasa. Mayoritas umat Islam, kategori mayoritas. Jadi tidak ada alasan sebenarnya PW Ansor DKI Jakarta mendapat akreditasi di bawah A. Oleh karena itu kita lagi kejar godong sekarang. Makanya kemarin saya beberapa kali diutus untuk ikut latihan instruktur 1, ikut mendampingi PKD beberapa tempat, ikut, disuruh terus. Ampun, saya bilang, nggak jadi nyalek kita bang. Nggak jadi nyalek kita lama-lama. Tapi pada intinya begini sahabat-sahabat kalian, Ansor dan Banser adalah anak tertua daripada NU. Ketika orang tua kita berhalangan, apakah uzur, sakit, atau mohon maaf meninggal, yang berhak menggantikan itu adalah, yang membadali itu adalah Ansor. Siapa lagi? Kita anak sulung, anak paling besar di tubuh besar yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya keluar kesimpulan, masa depan itu adalah di Ansor.
Ketika bapak kita berhalangan, yang menjanjikan itu mau tidak mau itu itu pasti, dan itu akan terjadi dalam lambat laun. Kemarin saya juga sedikit tercengang soal ada satu penelitian yang mengatakan begini, ada dua organisasi besar yang mempunyai kebiasaan yang berbeda, dan ini kalau tidak berbenah ini akan musnah di tahun 2045. Yang pertama ada satu organisasi yang sangat rutin mengumpulkan jamaahnya, tapi melakukan transformasi, tidak melakukan seperti kita. Ini pasti adalah satu organisasi yang sistemnya sangat bagus, tapi tidak pernah melakukan perkumpulan terhadap jamaahnya. Itu yang berlalu juga akan kelihatan, akan sirna, akan kelihatan. Nah, sahabat-sahabat sudah tahulah kondisi tersebut. Maka daripada itu, NU hari ini, Ansor kita mulai berbenah. Sistem kaderisasi sudah sangat rigid hari ini. Di Ansor khususnya sangat luar biasa, ketatnya luar biasa. Saya RTL aja, ampun saya bilang, harus mengisi sekian banyak PKD, menjadi instruktur, menjadi narasumber di sekian banyak PKD yang di Jakarta. Itu syaratnya untuk bisa mengambil sertifikat dan lain sebagainya. Ketat luar biasa. Oleh karena itu sahabat-sahabat, sistem kaderisasi mohon tetap dijalankan. Kalau ada kekurangan silakan, kita siap berdiskusi panjang lebar. Siang malam juga. Nah, yang jauh ini nggak benar juga saya pulang itu kalau malam bisa sampai jam 1, jam 2. Ini pernah saya jam 5 sampai ngantuk-ngantuk nih. Oh iya. Jadi tadi karena saya dari pagi dan gak disuruh sama ketua di sana, saya khawatir nggak bisa meninggalkan arena tadi. Makanya kayaknya jam 9 aja nih Bang, saya bilang. Jam 9 kita mulai, insya Allah ya. Kita warga Nahdi ini berbiasa nih mendadak dan lain sebagainya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berkonferensi. Mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang mampu menjalankan amanah organisasi dan melakukan kaderisasi sebagaimana amanah organisasi yang kita anti. Kemudian siapapun yang terpilih, mari kita sama-sama mendukung satu suara, satu komando di bawah ketua PAC yang baru. Tidak ada perbedaan, tidak ada konflik. Mari kita sama-sama satu mendukung, saling membesarkan. Kemudian yang terakhir saya minta, karena almarhum Haji Gafar ayahandanya Bang Haji sudah menikahkan saya minta satu keikhlasan Fatihah. Bapak dan Ibunda abang senior kita ini mudah-mudahan dalam kuburnya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya dan kita juga mampu menteladani perjuangan-perjuangan beliau sehingga NU di penjaringan ini, Ansor di penjaringan ini menjadi Ansor yang legend dari masa ke masa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau mau diskusi panjang nggak apa-apa, Bang Riban beberapa kali lah. Terus membuka ya. Kemudian biar lebih berkahnya pada malam hari ini, mari kita membuka dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi ini kami buka. Demikian sehari selesai nih Bang ya. Jadi konsumsinya bisa kita bantu malam ini aja lah. Jangan sampai 2-3 malam. Malam kedua dan ketiganya Bang Haji saja lah ya. Senior, anggota DPRD DKI Jakarta. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian. Halo Pak RW, Pak Topik, saya ada. Demikian saya akhiri sambutan ini dengan Allahumma fiqil apunitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب اغفر لنا ذنوبنا
الصغار اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا مرحمتك وذو الجلال والإكرام يا الله يسر أمورنا وقضي حاجاتنا وقضي كربنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Yasir. Pimpinan sidang ya maju ke depan. Bikin cewek.